Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Oke, langsung saja kawan-kawan, di sini kita akan mencoba untuk membagikan sebuah tutorial servis lampu LED, yaitu merek Visicom LED. Jadi lampu LED Visicom ini kita cek ya, kita buka, dan ini bekas malpraktek ini ya. Malpraktek dari percobaan servis lampu. Nah, seperti itu. Dia di dalamnya di jumper ya. Mungkin tujuannya instan supaya cepat nyala. Akan tetapi untuk cara servis lampu seperti ini kurang direkomendasikan. Bahkan sangat dilarang untuk dipraktekkan ya. Karena kalau LED-nya mati itu harus kita ganti, karena usia LED itu sudah waktunya untuk pensiun LED-nya, LED yang lama. Kalau kita jumper seperti itu, nanti hasilnya juga kurang maksimal. Dan saya di sini ada 3 garapan lampu sebenarnya, tetapi ada satu lampu yang unik ini, yang memang menggelitik. Jadi dia saya bongkar, loh kok di jumper ini. Nah, mungkin bisa jadi yang melakukan ini tuser, ataupun bisa jadi orang yang memang ingin praktek. Tapi tentu saja biasanya tuser kalau punya resistor seperti ini. Jadi dihimbau untuk kawan-kawan jangan melakukan cara-cara yang instan ya, meskipun banyak labanya, kan tetapi kalau seperti itu nanti akan merusak dari pasaran kita. Dan di sini cek cetisnya sudah cetis ya, dan kemudian saya sambungkan ke ampermeter. Dan kita lihat arusnya di bagian yang biru ya, ini ada ampermeter. Nah, terdeteksi di situ 104 mA. Dan perlu diingat untuk driver yang besaran arusnya sekitar 100 ke bawah, nah itu bisa dipastikan rata-rata dia memakai chip LED 9 volt ya. Ini perlu diingat. Jadi seperti itu. Untuk arus kisaran 100 naik turun itu kita memakai chip LED 9 volt juga. Jadi kita pakaikan chip 9 volt. Biasanya kalau saya sudah tidak mengecek lagi kalau arusnya segitu, karena kalau arusnya 100 itu biasanya untuk per chip LED-nya itu sekitar 1 watt ya, kurang lebihnya. Jadi misalnya seperti ini, ada beberapa chip ya, ini kita ganti semuanya. Nah, kita tunggu panas dulu, kemudian kita taruh PCB dari LED-nya ini, kita taruh di alat pelepas chip LED SMD, alat servis lampu yang serbaguna yang bisa kita gunakan untuk melepas dari LED SMD. Dan untuk setting panas dari alat ini kita harus menyesuaikan, nggak usah terburu-buru nafsu pengen cepet langsung panas. Nah, itu nanti kurang bagus hasilnya. Karena terkadang kalau kita terburu-buru seperti itu, nanti PCB-nya akan gosong ya. Sebelum dari timahnya meleleh, akan tetapi PCB sudah gosong dan bisa jadi rusak kalau terlalu panas sekali. Dan di sini kita tambahkan sedikit timahnya ya, di bagian-bagian dari LED SMD. Jadi seperti biasa yang kita lakukan untuk servis lampu LED ini. Jadi kita menambah timah sedikit-sedikit ke bagian bekas chip LED yang lama. Karena kalau chip LED yang lama biasanya meskipun ada timah, dia timahnya sudah kering, sudah lama, itu biasanya sulit untuk menempel. Nah, sudah kering. Dan untuk timah baru ini lebih mudah sekali untuk meleleh dan juga nempel ke chip LED SMD-nya. Dan jangan lupa untuk menambahkan sedikit flux ya di masing-masing tempat chip LED SMD-nya. Karena kalau kita tambah flux, nanti akan sangat mudah sekali chip LED-nya ini menempel ke bagian PCB-nya. Tinggal kita siapkan chip LED SMD, dan jangan lupa untuk
menaruhnya itu sesuai dengan propnya ya. Bisa kita lihat di bagian PCB itu ada lebar dan ada yang sempit. Nah, jadi di bagian lebar kita sesuaikan di bagian lebar, dan kemudian di bagian yang sempit kita sesuaikan di tempat yang sempit ya. Tuh, bisa kita lihat. Dan untuk beberapa video akhir-akhir ini saya zoomkan seperti ini supaya lebih jelas lagi. Nah, itu bisa kita lihat ya, ada lebar, ada ciut. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti LED-nya ini, yang bagian terbalik nanti nggak nyala. Dan untuk kasus paling parah, di bagian LED yang terbalik nanti LED-nya akan putus ya. Jadi sangat sayang sekali. Dan untuk di bagian yang lebar itu biasanya di poncotnya itu ada geretan seperti SIM card itu ya. Itu bisa kita lihat di video ya. Ada semacam geretan itu di bagian yang lebar. Nah, jadi kita bisa melihat secara fisik untuk tempat lebar dan juga yang sempitnya ini. Tinggal kita panaskan saja. Kita naikkan suhunya pelan-pelan, dan nanti otomatis chip LED ini akan nempel ke tempatnya masing-masing. Nah, itu sudah gerak-gerak sendiri ya. Tinggal kita cek ulang saja. Kita tekan-tekan. Nah, sangat mudah sekali untuk pemasangannya ini. Jadi nggak perlu modal banyak sebenarnya untuk penggantian chip LED ini. Karena untuk komponen yang sekelas merek LG saja ini sudah murah ini menurut saya. Jadi kalau kita memilih chip LED, ini juga kita harus mempertimbangkan dari kualitas chip LED SMD-nya, karena berpengaruh dari keawetan usia dari chip LED-nya ini. Karena masing-masing merek itu juga beda-beda, dan kemampuannya arus juga beda. Nah, untuk chip LED LG ini sudah hampir setahun lebih saya jualan, ini juga aman-aman saja. Kualitasnya juga sangat bagus sekali. Nah, ini kita pakai modul high voltage ya, DC dengan arus kecil, untuk cek setelah kita penggantian chip LED SMD. Untuk alatnya bisa kamu lihat di video-video channel ini. Ada beberapa video yang membuat dari tester chip LED yang tegangannya tinggi, bisa kita gunakan untuk pengecekan dari chip LED setelah kita pasang ke PCB, karena voltasenya juga menyesuaikan dari beban chip LED-nya. Dan ini memang alat basic ya, wajib kita punya untuk mengetahui dari chip LED yang telah kita pasang sudah menyambung semuanya ataukah belum. Oke, tinggal kita sambungkan saja. Di sini tadi saya juga lupa ya plus minnya, karena ini warnanya nggak merah sama hitam, putih sama hitam ini malah. Di bagian yang hitam itu malah yang positif. Jadi di sini saya syukur masang aja ya. Bahasa Indonesianya apa itu syukur itu? Asal masang saja plus minnya. Untuk LED yang tipe seperti ini, yang sudah PCB tegangan tinggi, meskipun kebalik biasanya dia nggak akan putus, cuma nggak nyala. Akan tetapi di sini saya sambungkan di bagian hitam ke situ, itu ternyata memang sudah pas di bagian positif. Nah, tinggal kita sambungkan, usahakan kuat ya untuk nyoldernya. Oke, itu tadi ada grease pasta dan sudah menyala dengan terang. Dan nanti akan kita bahas juga ini kita nariknya berapa untuk servis lampu yang seperti ini. Nah, ini Visicom LED 7 watt. Nah, kan kita cek. Nah, sangat terang sekali. Nah, dan kita tulis berapakah harga patokan di kios saya untuk penggantian chip LED seperti ini. Dan biasanya saya untuk masalah harga ini biasanya saya menentukan dari jumlah komponen yang saya keluarkan. Nah, tadi berapa tadi ya? Sekitar 7 kalau enggak 8 ini tadi. Dan untuk harga chip LED-nya ini kisaran 250 sampai 300 rupiah untuk harga chip LED LG ini. Dan untuk narik 10.000 itu sudah
untung banyak itu ya. Dan kita garansi 1 bulan biasanya untuk garansi dari servis lampu LED seperti ini. Nah itu 10k kita tarik 10.000, kita tes ulang dan hasilnya sangat memuaskan nih. Ya terima kasih, jangan lupa klik suka, komentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.